Shalom kasih Kristus, sudahkah menerima satu dua helai jawaban doa dari setumpuk permasalahan yang dihadapi? Saya berharap akan terus menerima jawaban-jawaban doa setelah mendengar renungan kemarin yang mengarahkan kepada Yesus sebagai sumber untuk menghadapi segala permasalahan hidup. Mari setia untuk melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Karena kita akan dibawa untuk menjadi pribadi yang tetap beriman pada Tuhan. Karena iman bukanlah hayalan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus semakin berakar dalam kehidupan kami. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, demikian juga kami akan mendengarkan, agar firman yang disampaikan sungguh membawa satu perubahan dalam iman percaya kami, di mana kami dibawa untuk semakin kuat dan berakar, memahami iman yang sesungguhnya di dalam Engkau, di mana Engkau akan memberikan satu hal pemahaman, karena iman bukanlah impian atau khayalan, melainkan sesuatu yang nyata. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema bukan khayalan, terdapat dalam Roma 14 ayat 23, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kasih Kristus, kita sering mendengar orang mengucapkan kalimat percaya kepada Tuhan atau beriman kepada Tuhan. Menjadi orang beriman kepada Tuhan yang sejati dituntut keseriusan, di mana mata hati kita terarah kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu bukan sesuatu yang sederhana, karena semuanya berhubungan antara tindakan dengan pikiran. Orang beriman sejati ukurannya adalah setiap perbuatan, cara berpikir dan gaya hidup dilakukan dengan iman. Beriman sebagaimana dikatakan dalam Roma 14 ayat 23 dalam ayat pembuka renungan, mengatakan bahwa iman adalah suatu tindakan, bukan hanya dalam pikiran dan perasaan. Jadi beriman dalam perjanjian baru mengarah pada tindakan, yaitu apa yang kita lakukan, pikirkan, ucapkan untuk kemuliaan Tuhan, agar apa yang diimani menjadi suatu yang nyata, bukan hayalan. Untuk mewujudkan iman bukan hanya sekedar kita dengar firman Tuhan, tetapi harus memiliki keyakinan yang bulat dan tidak tergoyahkan sedikit pun, di mana setiap pikiran, perasaan, dan derap langkahnya harus percaya dan tertuju kepada apa yang Tuhan firmankan, sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Imanlah yang memberi kita keberanian untuk bertindak, karena iman tidak akan pernah menjadi kenyataan bila kita tidak berbuat apa-apa. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, tercatat dalam Yakobus 2 ayat 22. Iman berarti mengharapkan dan percaya kepada janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Sedangkan hayalan hanyalah angan-angan di mana kenyataannya tidak pernah kita dapatkan. Karena itu, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah sampai kita melihat Tuhan bekerja. Sedahsyat apapun badai menyerang, baik itu dalam hal pekerjaan, keluarga, ekonomi, kesehatan, studi, takkan mampu melemahkan dan menggoyahkan kita asal kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Imanlah yang memberikan kita rasa tenang. Maksudnya bukan yang beriman pada Tuhan tidak punya masalah, tetapi di tengah masalah kita diberi ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 3. Jadi iman adalah dasar untuk mengalami mukjizat, pertolongan, kesembuhan, dan pemulihan dari Tuhan. Untuk menerima apa yang dipercayai, berarti kita harus hidup untuk Tuhan. Artinya, hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan dan lakukan. Kita tidak boleh putus asa. Jika kita jatuh, cepatlah bangkit. Jika kehidupan yang dilalui sepertinya menghadapi jalan buntu, masih ada jalan lebar lainnya yang Tuhan sediakan untuk kita.
Bila kita beriman kepada Tuhan, mungkin banyak orang mengatakan bahwa itu khayalan belaka, karena semuanya terlihat tidak dapat dicerna secara akal. Percayalah, sekalipun itu tidak masuk akal, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tetaplah percaya masih ada jawaban, pembelaan, dan pertolongan Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 2 mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kasih Kristus, masih ingat bagaimana Tuhan menolong Petrus saat ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes? Petrus dijaga dengan pengawalan yang sangat ketat, bahkan dibelenggu dengan rantai. Bila berpikir secara logika, Petrus sangat tidak mungkin untuk lolos. Tetapi malaikat Tuhan menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Tuhan membebaskan Petrus. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 19. Saat ini mungkin impian kita seolah tidak mungkin dapat terlaksana seperti hayalan. Sebab menghadapi persoalan yang begitu menumpuk, bahkan kesulitannya pun yang berlipat-lipat. Mari sauhkan atau lemparkan jangkar iman kita pada Tuhan dan arahkan seluruh pikiran, ucapan, dan tindakan. Jangan bergeser sedikit pun, maka Tuhan akan memberikan pertolongan sebagaimana malaikat menjumpai Petrus. Demikian Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menolong kita. Mujizat masih ada, terkadang datang seperti mimpi. Kita harus memiliki ambisi yang kuat, bagaimana kita tetap melekat dalam Tuhan dan hadiratnya senantiasa ada dalam kehidupan kita. Jika mempunyai hubungan yang intim dan hidup berkenan pada Tuhan, maka apa yang kita percayai menjadi bagian kita dan itu bukanlah hayalan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah memberikan firman dalam kehidupan kami lewat renungan hari ini. Biarlah terus firman yang disampaikan memberikan satu kekuatan di dalam iman kami, di mana kami semakin berakar di dalam Engkau dan mempercayai bahwa setiap firman yang disampaikan sungguh mendatangkan hasil dalam kehidupan kami. Bahwa kami beriman kepada Engkau bukanlah satu khayalan, bukanlah satu hal yang fiksi, melainkan menjadi satu kenyataan di mana Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk tetap percaya. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat-berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Jangan lupa share dan like, bahkan subscribe.